Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mereview smartphone. Sebenarnya smartphone ini bukan tipe terbaru ya, tapi smartphone ini sekarang masih dijual di Indonesia. Jadi kalau kita mencari secara online maupun offline, Oppo A5s ini masih ada. Ini sebenarnya dikeluarkan di Indonesia sekitar tahun 2019, tapi untuk saat ini kalau kita mencari barunya, Oppo smartphone ini masih ada. Dan ini alternatif pilihan ya, karena sekarang karena adanya wabah corona ya, itu smartphone dari Cina harganya rata-rata naik. Termasuk Oppo A5s ini harganya sekarang naik, dan ini ada salah satu pilihan untuk harga menengah ya, di angka 2 jutaan. Jadi kalau kita mencari smartphone merek Oppo yang harga 2 jutaan, Oppo A5s ini bisa jadi pilihan. Nah, apa aja isi dari smartphone ini? Langsung saja kita bahas. Untuk yang pertama, kita mau melihat desain ya. Sebenarnya Oppo A5s ini merupakan pembaruan dari Oppo A3s. Desainnya juga hampir mirip, cuma untuk Oppo A5s ini terlihat lebih modern. Dari tampilan depan, Oppo A5s ini terlihat lebih membulat ya. Terus poninya model water drop. Dan untuk bagian belakangnya ada 2 buah kamera. Dan juga ada fitur fingerprint, dan di bawahnya ini ada tulisan Oppo. Kalau desainnya ini sekilas mirip dengan Oppo F9 dari depan, dan dari belakang juga mirip dengan Oppo F9. Kemudian untuk bagian bawah ini ada audio, jack audio 3,5, ada port charger, dan juga ada speaker mono. Untuk sisi sebelah kanannya cuma ada tombol power, dan untuk sisi sebelah kiri ini ada tombol volume, dan juga ini ada slot kartu dan micro SD. Untuk sisi atasnya ini polos. Dari segi ukuran, Oppo A5s ini sedang, juga tidak terlalu besar, lumayan nyaman dipegang ya. Untuk bagian belakangnya ini berbahan polikarbonat, berkilau tapi terlihat berbahan plastik ya, belum model gradasi, jadi masih satu warna. Nah, itu dari sisi desain. Kemudian kita mau melihat ke sisi layar. Layar dari Oppo A5s ini berukuran 6,2 inch, berteknologi HD Plus, dengan resolusi 1520 x 720 pixel, berteknologi IPS. Layarnya sudah lumayan jernih dan tajam. Kemudian kita langsung melihat ke sisi kamera. Kamera belakang dari Oppo A5s ini ada 2. Yang pertama, kamera utamanya ini 13 megapiksel
dan kamera sekundernya ini 2 megapiksel, dan flashnya ditaruh di sampingnya ya, seperti itu. Dan langsung kita mau coba kamera belakang dari Oppo A5s ini. Nah, inilah hasil kamera belakang ya, 13 megapiksel dari Oppo A5s. Ini di dalam ruangan, tapi hasilnya lumayan bagus. Dan langsung kita mau coba kamera depan dari Oppo A5s. Kamera depan dari Oppo A5s ini beresolusi 8 megapiksel. Nah, kita mau coba seberapa ampuh kamera depan dari Oppo A5s ini, kita coba di dalam ruangan. Sekarang kita mau coba ya kamera 8 megapiksel dari Oppo A5s ini. Nah, inilah hasil kamera depan 8 megapiksel dari Oppo A5s. Ini saya berada di dalam rumah ya. Kalau saya menilai hasil kameranya lumayan bagus. Jadi meskipun ini minim cahaya, tapi hasil kamera dari Oppo A5s yang 8 megapiksel ini lumayan bagus. Oke. Sekarang kita mau melihat performa dari Oppo A5s. Jadi Oppo A5s ini menggunakan prosesor MediaTek Helio octa-core atau 8-core. Nah, ini. Dan untuk yang saya pegang ini kombinasi RAM 3 dan internal 32 GB. Jadi Oppo A5s ini ada dua macam, ada yang RAM 2 dan ada juga yang RAM 3. Ini menggunakan versi ColorOS versi 5.2 atau versi 6 ya. Versi ColorOS versi 6 dan versi Androidnya 8.1 P. Androidnya ini termasuk agak ketinggalan karena yang lain sudah Android 9. Ini masih versi Android 8. Tapi meskipun begitu, Oppo A5s ini sudah mumpuni ya. Jadi untuk bermain game atau untuk membuka aplikasi-aplikasi yang lain ini sudah lumayan bagus. Dan kemudian fitur yang lain yaitu baterai ya. Baterai dari Oppo A5s ini berkapasitas 4230 mAh. Jadi lumayan besar. Dan Oppo sendiri mengklaim baterai A5s ini mampu digunakan untuk menonton video selama kurang lebih 13,5 jam. Lama sekali ya. Jadi kalau kita mau suka nonton video atau bermain game dan kita butuh smartphone dengan baterai yang besar, nah Oppo A5s ini bisa jadi pilihan. Kalau digunakan secara biasa ya, digunakan misalnya untuk chatting, untuk browsing, SMS, WA dan lain-lain. Nah, pihak Oppo sendiri mengklaim bahwa baterai dari Oppo A5s ini mampu digunakan selama 17 jam. Luar biasa sekali. Nah, ini termasuk kelebihan dari Oppo A5s, yaitu baterainya yang tahan lama. Tapi sayangnya untuk pengecasannya tidak terlalu cepat ya. Jadi kita masih membutuhkan waktu 2 jam lebih untuk mengisi baterai Oppo A5s ini dari 0 sampai penuh. Nah, itu baterai dari Oppo A5s.
Dan selanjutnya fitur unggulan dari Oppo A5s ini diantaranya yaitu sudah dibenamkan fitur sidik jari, dan yang kedua di sini ada fitur keamanan ya, yaitu fitur face unlock. Nah ini ada sidik jari dan ada fitur pengenalan wajah. Nah ini jadi lumayan lengkap untuk fitur-fiturnya dari Oppo A5s ini. Oke, terakhir kesimpulan, Oppo A5s ini unggul pertama dari sisi baterai ya, jadi baterainya 4235 mAh, ini lumayan besar, dan ini sangat cocok digunakan bagi kita yang suka nonton video, nonton YouTube maupun bermain game. Nah itu sisi kelebihan. Sisi kelebihan yang kedua, performanya sudah lumayan. Dan sisi kelebihan yang ketiga yaitu hasil fotonya lumayan bagus. Jadi meskipun di dalam ruangan kita masih bisa mendapatkan hasil foto yang bagus dari Oppo A5s ini. Kemudian dari sisi kelemahan ya, kalau menurut kami kelemahan dari Oppo A5s ini yaitu dari sisi pengecasan. Karena apa? Karena baterai besar tidak didukung dengan sistem pengecasan yang cepat. Jadi kita masih butuh waktu 2,5 jam untuk mengisi penuh baterai Oppo A5s ini. Dan yang kedua, sebenarnya ini bukan kelemahan, tapi kalau kita melihat desain belakangnya terlihat plastik ya, jadi kurang terlihat kokoh dan kurang terlihat mewah. Nah itu aja review kami tentang Oppo A5s ini. Dan bagi Anda yang baru saja menemukan channel kami, silakan Anda subscribe, karena kami akan terus mereview smartphone terbaru yang beredar di Indonesia. Dan bagi Anda yang ada pertanyaan, tentang Oppo A5s ini, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.